Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pendekatan Communicative Language Teaching atau disebut juga CLT. Nah, kelompok 6 ini beranggotakan Dwi Fahriana Devanti, Farah Nurul Fitriana, Lili Nurhayati Bornyanahor, dan Marcel Augie Bagas Putra. Silakan disimak videonya. Enjoy! Izin memperkenalkan diri, nama saya Dwi Fahriana Devanti dengan NIM 1803812. Saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian CLT. Communicative Language Teaching atau CLT adalah sebuah pendekatan dalam pengajaran bahasa asing yang lebih menekankan konsep interaksi, baik dalam proses maupun tujuan dari proses pembelajaran tersebut. Secara historis, CLT ini muncul sebagai respon terhadap metode audiolingual yang dianggap tidak tepat dalam pembelajaran bahasa. Metode ini berawal dari paham bahwa bahasa adalah sebuah alat untuk berkomunikasi, bukan sekedar perangkat aturan. Oleh karena itu, pengajaran bahasa seharusnya berpegang teguh pada pemahaman tersebut, yaitu belajar bahasa adalah belajar menggunakan bahasa, bukan mempelajari tentang bahasa tersebut. Materi yang kedua, ciri atau karakteristik CLT. Ada 5, yaitu appropriateness, message focus, psycholinguistic processing, risk-taking, dan free practice. Yang pertama, appropriateness, yaitu penerapan bahasa yang sesuai dengan konteks penggunaannya, baik dari segi formalitas maupun situasi percakapan. Yang kedua, message focus, yaitu pemahaman makna bahasa terhadap makna sebenarnya, di mana perpindahan informasi terjadi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, psycholinguistic processing, yaitu penggunaan kemampuan kognitif dan proses lainnya dalam pemerolehan bahasa. Yang keempat, risk-taking, yaitu penggunaan berbagai strategi komunikasi di mana siswa dapat belajar dari kesalahan berbahasa yang pernah dilakukannya. Yang kelima, free practice, yaitu penggunaan berbagai kemampuan dasar berbahasa dalam pembelajaran bahasa. Materi yang ketiga itu ada tujuan CLT. Tujuan penerapan CLT dalam pembelajaran yaitu para guru diharapkan dapat berlatih berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara komprehensif dan terlibat aktif dalam interaksi komunikasi dengan sesama rekan guru, antara siswa dengan guru maupun guru dengan pimpinan. Menurut Dennis, tahun 2016, ada beberapa tujuan dari metode komunikatif bahasa pengajaran. Di antaranya yaitu siswa bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi. Yang kedua, siswa bisa menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan sesuatu. Yang ketiga, siswa bisa menggunakan ekspresi-ekspresi bahasa dengan tepat ketika berkomunikasi. Bahasa digunakan dalam komunikasi, perlu adanya interaksi antara guru dan siswa, juga siswa dengan siswa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada prinsip dalam penerapan CLT. Menurut Richard dan Rogers, mengungkapkan bahwa ada 5 prinsip pada penerapan penggunaan metode CLT, diantaranya yaitu: pertama, penggunaan bahasa komunikasi dalam pembelajaran bahasa yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kebermaknaan dan keaslian komunikasi sebagai tujuan dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang ketiga, faktor kelancaran sebagai dimensi yang penting dalam melakukan komunikasi. Yang keempat, perpaduan 4 keterampilan dalam pembelajaran bahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Yang kelima ada belajar. Belajar merupakan sebuah proses yang melibatkan pada proses percobaan dan kesalahan serta sebuah konstruksi kreatif. Selanjutnya ada variasi CLT. Dalam kegiatan pembelajaran, aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan dengan metode CLT pada tingkat sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dialog. Dalam pelaksanaan
kegiatan pembelajaran menggunakan metode CLT, guru dapat menggunakan dialog. Kemudian yang kedua ada bermain peran. Bagi siswa sekolah dasar pada umumnya melakukan pembelajaran dengan cara bermain peran adalah salah satu kegiatan yang menyenangkan. Kemudian yang ketiga ada permainan. Metode CLT, permainan kata-kata dapat dilakukan untuk kegiatan permainan. Kemudian selanjutnya ada keunggulan CLT. Dalam pelaksanaan metode CLT mempunyai keunggulan diantaranya yaitu pertama, CLT adalah approach holistik. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada silabus struktural tradisional, tetapi juga mempertimbangkan dimensi komunikatif bahasa. Yang kedua, CLT menyajikan gairah dan motivasi kepada siswa di dalam kelas. Yang ketiga, CLT adalah pembelajaran yang menekankan pada kepentingan dan kebutuhan para peserta didik. Yang keempat, ada dalam dunia ini di mana komunikasi informasi dan teknologi informasi telah sangat maju, CLT dapat memainkan peran penting sebagai pendidik. Nah, selanjutnya ada kelemahan communicative language teaching. Dalam pelaksanaannya, metode communicative language teaching selain memiliki keunggulan, communicative language teaching juga mempunyai kelemahan antara lain. 1. Metode ini sulit diterapkan di dalam kelas yang sangat ramai. 2. Guru harus menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam bahasa asing dan bahasa ibu. 3. Penggunaan bahan ajar yang tidak memadai dan sesuai dapat merusak proses pembelajaran. 4. Pengetahuan teoritis guru harus sangat baik dalam hal praktek. 5. Kemampuan pemantauan guru harus sangat baik. 6. Pengajaran tentang aspek struktural bahasa atau grammar sangat sulit dipraktekkan dalam metode ini. 7. Pendekatan communicative language teaching hanya berfokus pada kelancaran tapi tidak pada ketepatan. 8. Peserta didik yang lemah dan tidak bisa menggunakan bahasa target akan terus melakukan kesalahan dan akhirnya menyerah. 9. Pendekatan communicative language teaching sangat tepat untuk kelas intermediate dan advance, tetapi tidak untuk pemula. Pendekatan ini tidak tepat. Nah, itu tadi 9 kelemahan metode communicative language teaching. Selanjutnya ada kriteria pemilihan bahan ajar communicative language teaching. Tomlinson pada tahun 2011 mengembangkan teori tentang pengembangan materi ajar bahasa Inggris dan dia menambahkan hal-hal lain sehingga kriteria yang diajukan menjadi 16 yang meliputi 1. Materi ajar harus berdampak pada belajar siswa. 2. Materi ajar harus memudahkan belajar siswa. 3. Materi harus mampu membantu siswa mengembangkan rasa percaya diri. 4. Materi harus relevan dan berguna bagi siswa. 5. Materi menuntut dan memfasilitasi siswa untuk self-investment. 6. Materi menyiapkan siswa memperoleh apa yang diajarkan. 7. Materi mengekspos siswa pada penggunaan bahasa secara otentik. 8. Materi menarik perhatian siswa terhadap fitur kebahasaan dari input teks. 9. Materi memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan bahasa target untuk tujuan komunikatif. 10. Materi mempertimbangkan pengaruh positif dari pengajaran yang tertunda. 11. Materi mempertimbangkan gaya belajar siswa. 12. Materi mempertimbangkan perbedaan sikap afektif siswa. 13. Materi memberikan silent period pada awal proses pembelajaran. 14. Materi memaksimalkan potensi belajar siswa dengan mendorong keterlibatan intelektual, emosional, dan estetika dengan aktivitas yang menstimulasi otak kanan dan kiri. 15. Materi tidak terlalu berfokus pada latihan terkontrol. 16. Yang terakhir, materi menyediakan kesempatan kepada siswa untuk mendapatkan feedback hasil belajar. Sedangkan Malley pada tahun 2014 mengusulkan kriteria sejenis tentang materi ajar afektif yang meliputi materi harus menarik, kemudian engaging, kemudian memungkinkan proses kognitif secara mendalam, lalu fleksibel, open-ended, tidak trivial, relevan, bervariasi, kreatif, dan merangsang siswa untuk kreatif.
ekonomis, dan terakhir elegan. Nah, itu tadi kriteria pemilihan bahan ajar komunikatif language teaching. Terima kasih. Nah, selanjutnya ada evaluasi pendekatan CLT. Brown menyatakan bahwa formative test adalah penilaian yang diberikan kepada siswa secara gradual dan tidak terdesain. Mungkin dapat dikatakan sebagai evaluasi proses atau ongoing evaluation. Evaluasi ini cenderung untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, sedangkan summative test adalah untuk melihat hasil pembelajaran. Sehubungan dengan evaluasi proses ini, Yasin tahun 2000 menyarankan portfolio assessment untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang kemajuan siswa. Portfolio assessment adalah prosedur yang digunakan untuk merencanakan, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai macam sumber data siswa seperti tugas-tugas, pengalaman, dan pertunjukan atau performance. Proses ini dilakukan dengan pencatatan secara gradual dan sistematis.